Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan kali ini saya baru kedatangan sebuah paket yang tentunya isinya adalah HP limbah Jepang. Lebih tepatnya adalah Sony Xperia XZ2 Premium. Nah, bentuk paketnya itu seperti ini kelihatannya cukup aman. Dan ngomongin Sony Xperia XZ2 Premium adalah HP Sony pertama yang menggunakan kamera lebih dari satu. Nah, ini Sony Xperia XZ2 Premium itu menggunakan dual kamera. Nanti kita cek juga kameranya bagus atau enggak. Dan harganya sekarang Sony Xperia XZ2 Premium itu kalian bisa mendapatkan di kisaran 1,5 jutaan. Bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit tergantung ya kondisi dan kelengkapan seperti biasanya. Dan mari kita buka aja tanpa berlama-lama. Ini kelihatannya sih paketnya cukup aman. Kita buka dari sini. Sony Xperia XZ2 Premium itu adalah HP mantan flagship tentunya dari Sony yang dikeluarkan di tahun 2018. Jadi karena dia HP flagship tentu saja menggunakan prosesor yang cukup oke. Dia menggunakan Snapdragon 845 yang katanya performanya lebih baik daripada Sony Xperia XZ3. Nanti kita coba di video review apakah beneran atau enggak. Dan untuk Xperia XZ3 saya juga udah buat reviewnya. Kalian bisa cek dengan link yang ada di kanan atas. Nah, ini paketnya seperti ini. Ini bubble-nya juga cukup tebal. Nah, kita buka perlahan-lahan. Semoga barangnya aman. Kita dapat apa aja nanti kita lihat. Oh, ternyata saya dikasih case-nya udah kuning. Dan ini adalah HP-nya. Semoga HP-nya nggak ada masalah apapun. Dan ini dia HP-nya. Ini kelihatannya gede banget. Kita cek kondisi fisiknya seperti apa. Kita lihat di bagian belakang. Ini bagian belakang kondisinya cukup mulus. Beralih ke samping-sampingnya ini juga cukup mulus, nggak ada dent. Kalau di bagian depan ini udah dikasih TG, tapi TG-nya udah ya seperti inilah, agak cuil-cuil sedikit. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kletek aja. Dan kalau lihat interface-nya di bagian belakang ini ada dual kamera, dan kameranya ini kelihatannya besar banget. Ini berapa megapiksel ya? Sebentar, saya lihat contekan dulu. Ini 19 megapiksel sama 12 megapiksel. Kemudian di sini ada fingerprint, terusan NFC dan flash. Ada tulisan Xperia dan logo AU juga. Ini menandakan bahwa HP ini adalah versi AU. Kemudian ke bagian depan di sini ada speaker. Ini speakernya udah stereo di bawah dan atas, tapi satunya menyatu dengan earpiece. Kemudian kamera yang beresolusi 13 megapiksel dan tulisan Sony, dan layar juga yang berukuran 5,4 inci beresolusi 4K. Tapi ini resolusinya bukan resolusi tapi aspek rasionya masih jadul di angka 16:9. Kemudian di bagian atas ada SIM tray-nya kita coba. Ini kayaknya sih single SIM. Bener, ini single SIM dengan micro SD. Dan ini cukup oke, bisa diperluas pakai micro SD. Kita pasang lagi. Kok rada susah ya. Nah, kemudian di sini ada mic. Kemudian di sebelah kiri ini bersih, hanya ada antena aja. Di bagian bawah ada antena ini 2. Terusan ada mikrofon serta USB Type-C untuk charger dan transfer file. Kemudian di sebelah kanan ada tentunya tombol khas Sony, ini tombol shutter kamera yang enggak terlalu kliki. Kemudian ada tombol power. Tombol powernya juga enggak kliki, ini enggak ada bunyi klik-kliknya. Kemudian ada tombol volume up dan volume down yang cukup mudah buat dijangkau. Kemudian kita hidupin, semoga bisa nyala. Dan ini penampakan awalnya seperti ini. Nah, ini ada animasinya. Kita lihat. Oh, ternyata ini pakai room global kelihatannya. Soalnya nggak ada bloatware-nya sama sekali. Kalau AU aslinya bloatware-nya itu banyak banget, dan ini nggak ada bloatware-nya. Kita cek juga pakai kode dial buat ngecek kondisi HP-nya itu software-nya masih bagus atau enggak. Kita cek menggunakan kode dial. Kode dialnya kalian bisa
lihat kalau kalian mau beli Sony, kode dealnya seperti ini. Pina pakar 7378423 pakar bintang. Ini itu kode wajib buat ngecek Sony Xperia. Dan ternyata belum bisa masuk, kita coba lagi, mungkin karena habis di restart. Kita coba lagi, pina pakar 7378423 pakar bintang. Ternyata belum bisa masuk. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja kondisi layarnya. Di bagian warna putih ini kelihatannya nggak ada shadow. Bentar, saya lihat di bagian Play Store. Ini nggak ada shadow, kelihatannya cukup oke. Dan untuk layarnya yang beresolusi 4K ini juga kelihatan rapet banget, tajam, nggak ada kayak salah-salah, nggak ada pixel-pixelnya. Ini mantep banget. Kemudian kita, ini udah baru masuk ke yang menu tadi pakai kode dial itu. Kita cek service infonya, ini UBL-nya no. Kemudian kita service test, kita cek sentuhnya ini cukup responsif, bisa sampai pojok-pojok juga. Kalau HP-HP zaman sekarang yang kayak punya Xiaomi atau Realme itu biasanya touch-nya di bagian samping-sampingnya itu kurang oke, tapi ini oke, mantap. Secara ini kan mantan flagship. Kemudian kita cek speakernya. Speakernya bunyi semua dan enggak sember. Kemudian kita cek apa lagi ya, pressure. Kita tekan pressurnya masih bisa naik, ini berarti masih tahan air. Maaf. Kemudian kita cek baterainya masih oke, masih di 2900 mAh. Dan setelah ini kita cek juga Androidnya sekarang berada di Android berapa. Kita cek Android, tadi di bawah kelihatannya. Sekarang udah berada di Android 10. Ini kelihatannya update Android terakhir. Kalau kalian punya XZ2 Premium dan masih bisa update, kalian bisa komen aja. Kemudian kita cek apa lagi ya? Kita cek sentuhnya. Sentuh yang buat ngetiknya ini responsif atau enggak. Ada kesalahan. Wah, ini responnya masih bagus dan getarannya ini cukup enak dibanding Sony Xperia XZ2 biasa. Getarannya enak ini. Kita coba fingerprintnya. Bentar. Kita coba. Nah, sidik jarinya itu masih di sebelah sini, masih sangat aneh. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada sidik jarinya. Kita cek responsivitasnya seperti apa. Oke, ini buat scan cukup cepet tapi kurang akurat. Kita coba cepet atau enggak. Ya, ini selisih beberapa detik sih, nggak langsung bisa masuk. Ya mungkin karena jari saya agak basah dan ini kotor. Ini responsivitasnya cukup lambat. Bisa dikatakan ini lambat, kurang oke untuk sidik jarinya. Kemudian kita cek apa lagi ya. Kalau UI-nya ini sih sangat mendekati stok Android. Kalau ngomongin UI saya cukup suka, karena saya sukanya itu yang simple-simple, gak neko-neko dan gak ribet. Karena fitur yang banyak pun saya nggak pernah pakai. Saya suka yang ya simple-simple seperti ini aja. Dan saya bacakan spesifikasinya aja. Dia itu menggunakan Snapdragon 845, Adreno-nya itu 640, kemudian RAM-nya 4GB LPDDR4X, internalnya 64GB, udah pakai UFS 2.1. Kemudian di bagian layar ini 5,8 inci atau 5,4 inci ya. Ininya 5 inci lebih. Resolusinya itu 4K IPS LCD, udah support HDR10. Untuk perlindungannya pakai Corning Gorilla Glass 5. Dan rasionya sayangnya masih jadul di angka 16:9. Untuk kamera utamanya ini 19 megapiksel. Yang keduanya itu 12 megapiksel black and white, dan untuk perekamannya ini bisa sampai 4K 30 fps dan ada fitur gyro eyes-nya. Kemudian kamera depannya ini 13 megapiksel,
resolusi 13 megapiksel dengan perekamannya itu bisa sampai Full HD 30 fps. Stereo speaker juga ini udah bagus sekali dan baterainya itu 3540 mAh, udah support quick charge 3, fast charging 18 watt serta udah bisa Q wireless charging. Dan fitur tambahan yang khas flagship ini ada NFC, kemudian IP68 atau tahan air yang kita tadi cek pressure-nya itu buat cek ketahanan airnya. Dan untuk kameranya biar saya coba, kita lap dulu aja biar bersih kameranya. Kita coba cek kamera depannya dulu. Ini muka saya bisa dilihat, ini kelihatan sangat natural sekali. Bentar. Nah, kita coba kamera belakangnya, kita coba foto ini, logo M Solver-nya. Oh, ini kameranya jernih asli. Kita coba manualnya, kita coba monokromnya, foto monokrom. Hasilnya ya bener-bener monokrom, hitam putih. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya di monokromnya tentu saja sangat tajam, dan di foto biasanya pun ini kelihatan sangat tajam. Ini nggak seperti Sony seri XZ Premium, XZ2 atau XZ3. Ini kelihatannya kualitas warnanya itu lebih bagus dan lebih gonjreng. Nggak tahu karena pengaruh layarnya atau memang hasilnya sebagus itu. Dan untuk kamera depannya tentu saja ini khas Sony sekali, sangat natural dengan detailnya yang masih terjaga. Ini detail jerawatnya pun masih kelihatan. Ini kameranya cocok buat cowok karena natural sekali, nggak ditambahin efek kecantikan apapun. Dan mungkin impresi pertamanya seperti ini. Untuk impresi pertamanya ya jelas HP-nya ini berat, tapi ini sangat premium. Dan mungkin videonya sekian aja dari saya. Nanti untuk video reviewnya saya buat beberapa hari atau beberapa minggu, tergantung sempet atau enggaknya. Ya udah, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.